Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Rumah Kebaya Modis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar yang tentunya membutuhkan penjelasan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Yuk kita simak video berikut ini. Baiklah, saya akan memulai untuk sesi tanya jawab ya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar yang tentunya membutuhkan jawaban dengan penjelasan. Nah, langsung aja kita mulai. Pertanyaan yang pertama adalah, kalau memotong rok setengah lingkaran bahan brokat supaya kepalanya dapat, gimana caranya ya? Oke, ini pertanyaan nomor 1 ya. Kita tahu bentuk kain brokat itu adalah kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kepalanya. Tentu kalau kita mau memotong rok setengah lingkaran, kepalanya tidak akan bisa langsung terpotong sesuai dengan bentuk setengah lingkaran karena bentuknya beda ya. Nah, caranya seperti ini. Ini brokatnya kita lipat 2. Di sini adalah lipatan kain. Kemudian kita letakkan pola setengah lingkarannya di sebelah sini ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita potong rok setengah lingkaran ini tanpa mengikutkan kepala brokatnya. Nah, ini tadi adalah lipatan kain ya, cara meletakkan polanya. Nah, kemudian setelah selesai kita potong, nanti hasilnya akan seperti ini kira-kira ya. Rok setengah lingkaran hasilnya seperti ini setelah kita potong tanpa mengikutkan kepala kainnya. Selanjutnya, ini kepala kain brokatnya akan kita gunting tersendiri, kemudian kita tempelkan di sekeliling tepi rok setengah lingkaran yang sudah kita potong tadi. Nah, kita tempelkan di sini, kita susun supaya membentuk setengah lingkaran. Kita tempelkan tentunya dengan cara membordir atau dengan mesin bordir atau bisa juga dengan mesin biasa ya. Oke, kita tempelkan sesuai dengan bentuk rok setengah lingkarannya. Nah, caranya seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, panjang sisi dan tinggi pinggul itu sudah rumus atau ketentuan? Di sini dalam konten membuat pola baju wanita ya. Nah, oke, saya jelaskan sedikit tentang ini. Misalnya ini adalah untuk membuat pola baju wanita ya. Nah, ini kita tentukan dulu untuk lingkar pinggangnya. Kemudian untuk menentukan lingkar badan dengan lingkar pinggul adalah rumusnya panjang sisi untuk menentukan lingkar badan, kemudian untuk menentukan lingkar pinggulnya adalah tinggi pinggul. Pinggul ya. Oke. Panjang sisi dan tinggi pinggul ini adalah suatu ketentuan atau rumus, tapi ukurannya yang berbeda-beda. Panjang sisi setiap orang atau customer kita itu tentunya berbeda-beda ya, karena ada orangnya yang tinggi, ada orangnya yang agak pendek, yang sedang. Jadi kita ukurkan sesuai dengan panjang sisi atau ukuran yang kita dapat dari customer ketika kita mengukurnya. Contohnya panjang sisinya 17 cm. Nah, dari lingkar pinggang ini kita ukur ke atas sepanjang 17 cm, yaitu untuk menentukan lingkar badan. Nah, kemudian untuk menentukan lingkar pinggulnya kita pakai rumus tinggi pinggul. Tinggi pinggul orang beda-beda juga. Kalau orangnya tinggi atau ukuran model bisa 22 cm. Orangnya yang tinggi
bukan model 20 cm dan yang agak sedikit pendek bisa 18 cm. Nah, ukuran-ukuran ini kita pakaikan untuk menentukan tinggi pinggulnya atau lingkar pinggulnya. Nah, dari lingkar pinggul ini kita ukur ke bawah sepanjang misalnya 20 cm untuk menentukan tinggi pinggul, panjang lingkar pinggul. Kemudian kita garis, kita tentukan lingkar pinggulnya dan lingkar pinggang dan lingkar badan, kemudian kita tarik garis. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, jadi saya jelaskan kembali, panjang sisi dan tinggi pinggul itu adalah ketentuan dan itu adalah menurut versi saya. Banyak sih cara-cara yang lain untuk membuat pola baju wanita, tapi salah satunya cara seperti ini ya. Nah, panjang sisi dan tinggi pinggul itu adalah ketentuan untuk menentukan lingkar badan dan lingkar pinggul. Hanya ukurannya yang beda-beda. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu cara menempel brokat ke kain tile supaya tidak berkerut, caranya bagaimana? Nah, ini banyak dialami oleh para penjahit pemula ya, karena memang susah sih cara untuk menempelkannya, karena kain tile itu kan terlalu tipis ya dan lembut. Nah, caranya seperti ini supaya tidak berkerut. Kita alasi dengan kain koran. Ini misalnya adalah kain korannya, kertas koran ya. Kertas koran ini kita alasi dulu, kita taruh di bawah, kemudian kita letakkan kain tile polosnya di atas kertas koran. Contohnya seperti ini kain tile polosnya ya. Nah, kemudian brokatnya kita letakkan di sini, batas ini, kira-kira seperti ini. Gambarnya salah-salah aja ya teman-teman, penting mengerti ya. Oke, ini kain brokatnya. Ini adalah tile. Nah, bunga brokatnya akan kita tempelkan di sebelah sini. Terserah sih teman-teman sendiri bagaimana di bentuknya seperti apa untuk menempelkan bunga brokatnya. Tapi caranya seperti ini ya. Setelah kita susun bunga brokatnya ke atas tile kosong dengan brokat ini, tentunya di atas kertas koran atau dialasi dengan kertas koran supaya tidak berkerut. Kemudian ininya brokatnya kita jahit ya, kita bordir atau bisa dengan mesin jahit yang lain. Oke, caranya dialasi dengan kertas koran. Oke, bagi para pemula mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah kupnat samping kalau untuk lengan setali beda ya letaknya katanya. Nah, pertanyaan nomor 4 ini yaitu tentang kupnat samping untuk lengan setali. Ini contohnya ya. Tadinya kupnat samping kita letakkan di sebelah sini ya. Nah, untuk lengan setali kupnatnya akan kita pindahkan di sebelah sini. Ini kita ukur berapa besarnya ini kerong lengannya. Kemudian kita ambil tengahnya. Kemudian kita garis seperti ini untuk kupnatnya. Nah, tapi terlebih dahulu kita akan menambah di sini sepanjang 3 cm. Ada juga yang menambahkan sepanjang 5 cm tergantung. Dan di sini kalau kita tambahkan di sini 3 cm, di sini juga akan kita buat nut sepanjang 3 cm. Nah, jadi ini tengahnya, kemudian kiri kanan kita ukur 1,5 cm ya. Kemudian kita tarik garis seperti ini membentuk kupnat. Lalu nanti ini kita jahit dan ukurannya akan kembali seperti semula. Oke. Untuk lengan setali kupnatnya berpindah jadi di sini ya, bukan di samping lagi. Artinya ini
pemindahan kupnat di sebelah sini adalah supaya nanti ketika bajunya sudah selesai dijahit, di sini tidak ada berlebih, artinya tidak gelembung di sini ya. Jadi kebayanya pas dipakainya. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya. Selanjutnya adalah, perlukah pola belakang dipotong karena di depan ada penambahan 2 cm untuk kupnat samping. Nah, berhubungan juga dengan ini tadi ya. Ini atau ini saya buat polanya ya biar lebih mengerti. Ini pola belakang dan ini pola depan. Nah, di sini ada penambahan 2 cm untuk kupnat sampingnya. Ini kita tambahkan 2 cm, kemudian di sini kita buat kupnat sebesar 2 cm. Nah, pertama kita buat di sini memang berbeda ya, karena ini dari tambah 2 cm, otomatis pola belakang dengan depan akan tidak sama. Nah, ketika dalam proses menjahit, ini akan dijahit nantinya. Kupnat yang 2 cm ini akan dijahit seperti ini, dan ukurannya akan kembali lagi seperti ukuran semula. Nah, ketika kita ukurkan dengan pola badan belakang, hasilnya akan menjadi sama, karena yang 2 cm udah kita jahit ya, itu kan untuk kupnatnya. Nah, jadi ini pola belakang tidak perlu kita kurangi 2 cm, karena setelah kita jahit kupnatnya, hasilnya ukurannya depan belakang akan sama. Nah, kalau ternyata kita kurangi 2 cm di belakang, hasilnya nanti pola belakang akan sedikit lebih pendek dari pola depan. Jadi jawabannya adalah tidak perlu dikurangi 2 cm pola belakangnya, karena penambahan 2 cm untuk pola bagian depan hanya untuk kupnat, dan nantinya kupnatnya itu akan dijahit. Jadi ukuran depan akan kembali ke ukuran semula. Oke, kira-kira dapat dimengerti ya, bisa dipahami kenapa pola belakang tidak perlu ditambah 2 cm atau tidak perlu dikurangi. Oke, nah selanjutnya untuk mengambil ukuran tinggi duduk. Nah, di sini seseorang bertanya bagaimana caranya mengambil ukuran tinggi duduk. Caranya adalah customer kita dudukkan di atas kursi ya. Kita dudukkan di kursi, contohnya kursinya. Oke. Kita dudukkan di sini customernya. Kemudian kita ukur dari tinggi dari lingkar pinggang ini, kita ukur ke kursi yang didudukinya. Ini ya, kira-kira dari lingkar pinggang kita ukur ke kursi yang duduki customer. Nanti ukurannya kita ambil misalnya 30 cm ukuran dari pinggang ke kursi yang didudukinya. Kemudian 30 cm ini kita tambah 3 cm. Itu rumusnya ya. Nah, cara mengukurnya dari lingkar pinggang kita ukur ke kursi yang didudukinya. Dan pastikan posisi customer yang kita ukur, dia duduk dengan badan yang tegak ya, supaya hasilnya ukurannya bisa dapat. Oke. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, demikian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dari kolom komentar, yang tentunya memerlukan penjelasan yang secara rinci ya. Nah, saya tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan tanyakan melalui kolom komentar dan saya akan menjawabnya dengan penjelasan seperti ini ya. Mudah-mudahan penjelasan ini boleh menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan para customer saya dan bisa dipahami. Oke, terima kasih. Nantikan video selanjutnya di Rumah Kebaya Modis dan sampai jumpa. Dadah.